Halo, selamat datang di iBook Podcast. Kita akan memberikan tutorial membuat akun Wattpad melalui PC atau laptop. Langsung saja kita konekkan terlebih dahulu internet kalian, bisa menggunakan WiFi atau paket data. Selanjutnya, buka browser kalian masing-masing, ketikkan wattpad.com. Setelah muncul tampilan seperti ini, kalian bisa memilih start reading atau start writing. Ini sama saja, misalkan kalian memilih start reading, kalian tetap bisa menulis. Misalkan saya pencet start reading, nanti muncul pendaftaran seperti ini. Di sini kalian bisa mendaftar menggunakan Facebook kalian atau Google yang sudah terkoneksi ke laptop kalian, atau bisa menggunakan email. Klik ini untuk mendaftar melalui email secara manual. Ketikkan username kalian, bisa nama pena atau nama asli. Pastikan namanya unik seperti nama sosmed kalian. Bisa menggunakan angka, bisa menggunakan underscore. Misalkan saya penulis pemula 333. Misalkan jika angkanya saya hapus, apakah tetap bisa? Ternyata tidak bisa karena username-nya sudah digunakan. Oleh karena itu saya tambahkan angka. Ya, seperti ini. Kemudian masukkan email kalian. Ketikkan password, isi bulan kelahiran kalian, tanggal, dan tahun. Ini fungsinya untuk Wattpad supaya bisa merekomendasikan cerita menyesuaikan dengan usia kita. Selanjutnya klik sign up with email. Di sini kita disuruh memilih I like to read, I like to write, atau I like both atau keduanya. Kita bisa memilih yang mana saja karena misalkan kita memilih I like to read, kita tetap bisa menulis. Untuk amannya kita pilih ini aja. Kita akan menulis dan membaca di Wattpad. Nah, di sini ada survei. Kita nanti lebih sering menulis seperti apa, misalkan I mostly write for fun, atau exploring opportunity for my work, atau untuk karir sebagai penulis, untuk profesional penulis, atau tidak ada sama sekali di atas ini. Boleh, misalkan saya menulis untuk fun, untuk kesenangan saja, klik ini. Nah, ada pertanyaan, apakah kamu sudah pernah menulis novel? Bisa kalian jawab ya, atau masih ongoing, almost ini, atau belum pernah ini. Kalau saya coba pencet no, belum pernah. Nah, di sini kita bisa menulis he, kita laki-laki atau kita perempuan, atau ini kita tim. Penulis yang bekerja secara tim bisa memilih they ini. Saya he. Di sini kita disuruh memilih 3 genre tulisan yang paling kita sukai. Ini fungsinya untuk Wattpad merekomendasikan bacaan-bacaan yang sesuai dengan genre yang kita sukai. Misalkan saya suka short story, teen fiction, romance, 3, finish. Nah, di sini saya sudah bisa memulai Wattpad saya. Ya, seperti ini tampilan home Wattpad.
Di sini ada menu browse. Seperti ini, kita bisa memilih genre-genre dari tulisan yang ada di Wattpad. Di sini ada event-event biasanya. Di sini kita bisa menulis cerita, judul, atau tokoh karakter dari tulisan-tulisan yang ada di Wattpad. Di sini kalau kita mau menulis bisa menggunakan ini, create new story. Kita bisa mulai menulis lewat sini, atau ikut writing contest, kontes-kontes menulis di Wattpad. Di sini kita bisa memilih premium, Wattpad premium. Kita jadi Wattpad premium itu seperti YouTube premium. Kalau kita membayar Wattpad kita menggunakan Wattpad premium, nanti kita bisa men-skip atau sama sekali tidak ada iklan di chapter cerita. Terus kita bisa membaca cerita tanpa perlu koneksi internet. Jadi nanti cerita-ceritanya bisa kita masukkan ke daftar offline seperti YouTube. Jadi kita bisa membaca kapan saja tanpa menggunakan paket data. Selain itu kita juga bisa mendapatkan bonus koin hingga 66% lebih banyak dari koin gratis atau kalau kita tidak premium. Jadi ketika kita beli paket koin untuk buka cerita berbayar, kita akan mendapatkan bonus 66% koin. Jadi di sini nanti kalau di Wattpad itu kita ada beberapa tulisan novel ataupun cerita pendek yang berbayar. Misalkan kita mau membaca ini, nah nanti di beberapa bab atau beberapa episode itu kita harus membayar berupa koin. Nah koinnya itu kita harus membayar ke Wattpad untuk mendapatkan atau untuk membeli koin untuk bisa membaca cerita yang ingin kita baca. Nah, selain itu kita jika memilih premium ini kita juga bisa membuat warna tema di Wattpad kita. Kalau gratis kita tidak bisa men-setting tema di Wattpad kita. Nah, di sini kita bisa melihat profil kita. Untuk mengedit profil kita, misalkan kita mau mengganti foto profil ini atau mengganti tampilan header di Wattpad kita bisa memilih edit profil. Nah, di sini kita juga bisa membuat reading list seperti Spotify. Kita bisa membuat list-list bacaan yang ingin kita baca. Misalkan kita mau memilih tulisan siapa saja, nanti kita bisa mencarinya di search ini. Nah, nanti kita bisa memasukkannya ke list bacaan kita. Nah, di sini kita disuruh untuk mengecek email kita untuk menyempurnakan pendaftaran kita. Nah, di sini saya akan langsung mengecek email saya. Apakah email dari Wattpad sudah masuk? Ini Wattpad. Nah, di sini langsung saja this is me, kita klik untuk verifikasi Wattpad. Nah, di sini saya sudah sukses. Kalau kita sudah verifikasi email, kita bisa mengganti foto profil, bisa mengganti header profil lewat edit profil ini. Nah, di sini kita bisa mengganti background image, kita bisa mengganti nama, kita bisa mengganti foto profil. Kalau kita belum memverifikasi email seperti tadi, kita tidak bisa melakukan ini. Misalkan ini saya mau ganti foto profilnya. Kalian bebas menggunakan foto kalian sendiri, avatar, atau buku yang pernah kalian cetak. Background atau headernya juga bisa kita ganti. Nama juga bisa kita ganti, tapi saya tidak ingin mengganti nama. Nah, save change.
Nah, ini belum berubah, nanti ini biasanya menunggu di reload dulu. Nah, baru berubah jadi seperti ini. Kita akan mencoba untuk menulis cerita baru. Tampilannya seperti ini. Saya ulangi lagi, untuk menulis cerita baru kita pilih write ini, create a new story. Nah, tampilannya seperti ini. Kita bisa langsung menulis. Kita bisa menulis langsung di sini. Judul buku kita apa? Judul buku. Nah, deskripsi ini apa? Biasanya ini diisi deskripsi buku kita. Buku kita tentang apa, novel tentang apa, atau bisa ditulis abstrak atau blurb yang ditulis di belakang buku novel itu. Bukan sinopsis, tapi abstrak, tulisan yang cuplikan-cuplikan dari novel kita, supaya pembaca tertarik untuk membaca cerita kita. Misalkan Nah, di sini kita bisa memasukkan cuplikan dari cerita kita, samar-samar saja supaya pembaca tertarik untuk melanjutkan cerita kita. Misalkan seperti ini, atau satu paragraf utuh juga bisa, atau dialog-dialog dari cerita kita masukkan sini, atau kita juga bisa mendeskripsikan buku kita. Misalkan novel ini ditulis dalam rangka lomba atau event atau project komunitas A dan akan diterbitkan di penerbit B, seperti itu. Ini bentuk deskripsi tulisan kita. Selanjutnya main karakter. Di sini kita bisa menulis karakter di dalam cerita kita. Fungsinya apa? Supaya pembaca kita bisa mencari cerita kita dengan mudah menggunakan karakter yang kita gunakan di cerita. Misalkan kita memakai karakter namanya Paimin. Nah, nanti pembaca bisa mencari kata kunci dengan Paimin, nanti rujukannya adalah cerita kita. Selanjutnya tag, seperti tag di sosial media biasa. Kita bisa memasukkan tag, misalkan cerita kita adalah cerita pendek, kita masukkan cerpen, bisa, atau novel, atau romance, itu untuk genrenya, atau bisa cinta, seperti ini. Nah, ini untuk memudahkan pembaca mengenali cerita kita itu tentang apa, supaya cerita kita bisa dengan mudah dicari. Biasanya kalau kita sudah mempublish cerita kita cerita kita akan di list sesuai dengan ranking di dalam teks ini. Misalkan di teks cerpen kita berada di ranking berapa, tulisan kita ada di ranking berapa di dalam teks cerpen. Untuk genrenya kita bisa memilih. Di sini ada banyak, misalkan teen fiction, poetry, romance, fantasi, atau fanfiction. Di sini ada banyak pilihannya. Saya coba memilih fantasi. Nah, target audiensnya kita bisa memilih 8 tahun sampai 13, 13 tahun sampai 18, 18 tahun sampai 25, atau 25 ke atas. Saya akan memilih 25 ke atas karena cerita ini
nanti misalkan ada bahasa-bahasa orang dewasa, nanti kita pilihnya ini. Bahasa yang kita pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kita pilih bahasa Indonesia. Nah, copyright ini kita supaya tidak kopas oleh orang lain cerita yang kita buat. Nah, di sini kita bisa memilih. Kalau ini public domain berarti tulisan kita bisa digunakan di tujuan-tujuan lain, misalkan di print, dijual lagi, atau dimasukkan ke dalam film. Tapi kalau di sini Creative Commons Attribute ini hanya kita yang boleh. Atau ini non komersial, ini tidak untuk dikomersialkan. Kalau saya biasanya ini all recursive ya, jadi pembaca tidak boleh memakai cerita kita untuk diadaptasi ke dalam bentuk buku, film tanpa permisi, tanpa izin kita atau tanpa izin penulis. Nah, di sini di rating kita bisa memakai misalkan dewasa, kita on kan dewasa matur, on atau off kalau misalkan tidak ada adegan atau bahasa orang dewasa, atau 18 ke bawah. Kalau karena di sini 25 ke atas, saya on kan maturnya. Nah, tinggal kita masukkan cover. Nah, di sini kita bisa membuat cover dari Canva. Jadi di sini langsung bisa klik create cover, langsung diarahkan ke Canva, atau upload cover kalau cover kita sudah ada. Misalkan saya sudah punya cover, di sini saya masukkan, misalkan saya sudah buat di Canva terlebih dahulu atau di aplikasi lain. Misalkan kok belum, nah kita bisa klik membuat cover tadi melalui Canva. Nanti kita akan bikin videonya di lain kesempatan sehabis ini. Setelah itu semuanya komplit, next. Oke, selanjutnya setelah di next, tampilannya seperti ini. Kita bisa mulai menulis. Di sini kita bisa isi judul, kita bisa menulis secara manual, atau kita langsung mengambil di Microsoft Word yang sudah kita tulis. Misalkan judulnya ini, langsung saya copy dan dimasukkan ke sini. Itu juga bisa, atau diketik manual juga bisa. Misalkan seperti ini. Nah, di sini ceritanya ada di bawah sini. Kita juga bisa mengcopy semua cerita yang ada di Microsoft Word kalian. Dipaste di sini. Selain itu, kalian juga bisa menambahkan foto di sini atau video. Di sini juga bisa foto atau video. Nanti tampilannya akan ada di sini. Di sini akan ada foto, lalu di cerita kalian di bawahnya. Atau misalkan di sini, misalkan saya klik sini, saya kasih foto misalkan ini. Nanti masuknya akan di header cerita kalian di atas ini. Nah, seperti ini. Di sini kalian bisa memasukkan foto desain cover kalian, ditaruh di sini juga bisa, atau tidak dikasih juga tidak apa-apa. Nah, di sini kita sudah menuliskan seluruh cerita kita. Di sini kita juga bisa mengedit. Misalkan di sini mau bold atau menebalkan kata atau kalimat juga bisa. Kita blok saja kalimat atau paragrafnya. Misalkan seperti ini. Nanti akan muncul di atasnya bold. Ini untuk mirroring, garis bawah. Di sini juga kita bisa mengatur rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Nah, kalau di laptop ini kita tidak bisa mengatur ketebalan langsung semuanya seperti ini, tidak bisa. Kita
hanya bisa per kata seperti ini atau per baris seperti ini. Ini baru muncul seperti ini. Baru muncul pengaturan tools seperti ini. Kalau kita blok beberapa paragraf seperti ini, tidak akan muncul tools untuk bold, miring, atau garis bawah, atau rata kiri, tengah, dan kanan. Kita harus membloknya satu persatu, baris per baris atau kalimat per kalimat seperti ini. Misalkan rata tengah, kanan, kiri, bold, miring, garis bawah seperti ini. Jadi kita tidak bisa langsung blok semuanya, kita tidak bisa. Kita juga bisa mengedit di sini, misalkan ada tipe-tipe dari cerita kita juga bisa. Sebelum kita publish, kita juga bisa preview terlebih dahulu. Kita melihat cerita kita, tampilan setelah kita publish seperti apa. Nah, tampilannya akan seperti ini di tampilan pembaca, seperti ini. Di Wattpad memang kita tidak bisa mengatur rata kiri dan kanan atau justify. Kita hanya bisa mengatur rata kiri atau kanan atau tengah. Jadi kita tidak bisa mengatur rata seperti buku, rata kanan dan rata kiri. Tampilannya akan seperti ini. Kalau kita mau publish, kita langsung klik publish saja. Kalau kita mau kembali mengedit cerita kita, kita bisa back to writing. Kalau saya sudah mantap, saya klik publish. Nah, tulisan kita akan dipublish. Untuk mengecek cerita kita di profil kita, kita bisa klik my profile di sini. Nah, di profil kita akan seperti ini. Tadi untuk covernya saya hapus karena Wattpad hanya mengizinkan file kurang dari 500 KB atau 1 MB saja, karena tadi cover saya lebih dari 1 MB, jadi tidak bisa diupload. Jadi pastikan desain cover kalian sudah kalian kompres menjadi 500-an KB atau di bawah 1 MB untuk bisa diupload di Wattpad. Bagaimana cara mengkompresnya? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Video yang akan menjelaskan bagaimana caranya membuat cover melalui Canva. Nah, seperti ini tampilannya. Misalkan kita mau melanjutkan menulis, kita bisa new part, kita menambahkan bab baru di tulisan kita. Nah, ini di bab 2 kita. Ini bab 1, ini bab 2. Ini episode 1, ini episode 2. Kita mau menambah lagi, tinggal ditambah new part. Tahapannya seperti itu. Oke, semoga membantu tutorial kami hari ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di lain kesempatan video untuk membuat cover buku kita di Wattpad melalui Canva dan bantuan dari Pinterest. Oke, sekian dari iBook Podcast. Semoga membantu, semoga bermanfaat, dan semoga berkah. Terima kasih.